Dunia internasional kembali dibuat bertanya-tanya. Rusia menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui kekuasaan Taliban sebagai pemerintahan sah di Afghanistan. Langkah mengejutkan ini bukan hanya soal diplomasi, tapi bisa mengubah peta geopolitik Asia dan dunia Islam. Apakah ini awal dari legitimasi global bagi rezim yang penuh kontroversi? Pengumuman mengejutkan ini disampaikan setelah Menteri Luar Negeri Taliban, Amir Khan Muttaqi, bertemu dengan Duta Besar Rusia untuk Afghanistan, Dmitry Zhirnov, di Kabul pada 3 Juli 2025. Dalam video yang dipublikasikan di media sosial X atau dulu Twitter, Muttaqi mengatakan, Rusia adalah negara pertama yang secara resmi mengakui Emirat Islam. Rusia bahkan mengangkat diplomat Taliban, Gul Hassan, sebagai duta besar sah untuk Moskow. Langkah ini sebenarnya merupakan puncak dari proses panjang. Rusia mencabut label organisasi teroris bagi Taliban sejak April lalu. Taliban mulai diundang ke acara resmi kenegaraan Rusia. Moskow juga membuka kantor perwakilan bisnis di Kabul, satu-satunya dari negara besar yang melakukannya. Bahkan, Vladimir Putin menyebut Taliban sebagai sekutu dalam perang melawan terorisme pada Juli 2024 lalu. Apakah Rusia benar-benar percaya Taliban berubah, atau ini hanya strategi? Ada alasan besar lain di balik langkah ini, strategi energi. Rusia berencana menggunakan Afghanistan sebagai pusat transit gas menuju Asia Tenggara. Dengan dukungan Taliban, Rusia bisa membuka jalur baru distribusi energi ke kawasan seperti Pakistan, India, hingga Asia Tenggara. Rusia butuh mitra regional di saat hubungan dengan Barat makin memburuk, dan Taliban siap mengisi kekosongan itu. Tapi semua ini tidak lepas dari kontroversi. Taliban menggulingkan pemerintahan sah pada Agustus 2021. Sejak itu, mereka menerapkan larangan pendidikan dan olahraga bagi perempuan, pembatasan media dan kegiatan budaya, penindasan terhadap oposisi dan minoritas. Bahkan bela diri dan olahraga pria pun dibatasi karena dianggap tidak sesuai syariat. Apakah Rusia tidak peduli dengan isu HAM? Hingga kini, hanya Pakistan dan Cina yang telah menerima duta besar Taliban, namun belum mengakui kekuasaan mereka secara resmi. Pada era 1996 hingga 2001, hanya Arab Saudi, Pakistan, dan Uni Emirat Arab yang mengakui rezim Taliban. Kini, pengakuan Rusia bisa menjadi presiden atau contoh yang membuka jalan bagi negara lain untuk ikut memberikan legitimasi. Namun, Barat, terutama negara-negara NATO dan Uni Eropa, masih bersikap keras terhadap Taliban karena catatan pelanggaran HAM dan penindasan terhadap perempuan. Langkah Rusia ini bisa berdampak besar. 1. Afghanistan bisa mendapat akses investasi internasional. 2. Taliban mungkin akan merasa semakin kuat dan tak perlu berubah. 3. Negara-negara seperti Cina, Iran, dan Turki bisa ikut masuk dalam permainan ini. 4. Tapi rakyat Afghanistan masih hidup dalam keterbatasan dan represi. Pertanyaannya, apakah dunia akan membiarkan Taliban kembali mendapatkan legitimasi tanpa ada perubahan hak asasi manusia? Rusia mengakui Taliban, dunia menyaksikan. Tapi siapa yang peduli pada rakyat Afghanistan? Bagaimana menurutmu? Apakah langkah Rusia ini realistis atau berbahaya? Komentar di bawah.